Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Tapi sebelumnya di sini aku banyak melihat dan membaca komentar dari teman-teman, banyak yang salfok sama muka aku ya. Kulit wajah aku ini tambah glowing, berseri dan juga sehat. Dan ada juga teman-teman yang bertanya, aku pakai skincare apa sih? Jadi sebelum aku membawakan berita Tengmo, aku ingin mengasih tahu kepada teman-teman produk skincare yang aku pakai yang membuat wajahku menjadi glowing dan berseri serta sehat seperti ini. Nah, ini dia produk yang aku pakai. Ini ada dua serum dari Scarlett. Nah, jadi serum ini kedua-duanya bakalan aku mix pemakaiannya. Dan pertanyaannya, apakah dengan memakai dua serum sekaligus ini akan membuat boros pemakaian? Tidak sama sekali ya teman-teman. Karena kita pakai sesuai dengan dosis anjurannya, yaitu 2-3 tetes. Dan sekarang aku bakalan tunjukin cara pemakaiannya. Yang pertama, dalam keadaan wajah yang sudah dibersihkan. Nah, ini aku membersihkan wajah aku dengan facial wash dari Scarlett juga. Jadi usahakan teman-teman semua memakai semua produk face care dari Scarlett ya. Dalam keadaan wajah yang bersih, yang pertama aku pakai serum Brightly Ever After Serum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika aku aplikasikan serum ini ke kulit, dan ini teksturnya benar-benar lembut, cair, dan tentunya langsung meresap ke dalam pori-pori kulit. Cara pemakaiannya tinggal diteteskan saja di area wajah dan kemudian ditap-tap, diusap, pijat perlahan hingga semua serumnya meresap. Dan serum yang pertama ini yang Brightly Ever After sama sekali nggak lengket, ringan dan juga langsung menembus ke dalam lapisan kulit kita. Dan kemudian ditap-tap seperti ini setelah merata. Dan aku sekarang lanjut untuk memakai serum yang kedua yaitu Glow Toning serumnya. Nah, di sini aku juga pingin kasih tahu ke teman-teman bagaimana tekstur dari Glow Toning serumnya. Nah, ini dipakai dua-duanya ini atau bisa juga di mix langsung sama teman-teman, tidak masalah. Tapi kalau aku maunya yang seperti ini cara pakainya. Setelah aku pakai di kulit aku, teksturnya ini sedikit kental kayak creamy gitu. Kalau sudah merata dan meresap ke kulit, baru deh kita pakai day cream dan juga pakai make up seperti biasa. Dan setelah selesai pakai make up, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat betapa wajahku ini sehat, ternutrisi, glowing pastinya. Ini berkat aku memakai serum atau produk-produk face care dari Scarlett. Itu aku pakai mulai dari body care-nya, face care, sampai ke rambut. Pokoknya aku kalau udah cocok sama satu produk, aku nggak mau pindah ke lain hati lagi karena sangat tidak dianjurkan untuk gonta-ganti skincare ya teman-teman. Jadi memang kita harus sabar, konsisten agar muka kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini dia aku akan menjelaskan manfaat dari kedua serum ini. Yang pertama, Brightly Ever After ini mengandung lavender water, phyto whitening, niacinamide, glutathione dan juga vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan aktivitas sirkulasi darah, menghaluskan kulit wajah, dan membantu mencerahkan kulit wajah, melembabkan dan membantu menyamarkan noda bekas jerawat, serta mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radiasi bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Dan kemudian manfaat serum yang satu laginya ini yang Glow Toning Serum. Glow Toning Serum ini mengandung tranexamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin, dan juga licorice extract yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, membantu kulit menjadi glowing, membantu memudarkan bekas jerawat, dan membuat kulit menjadi sehat, menyamarkan garis-garis halus dan juga flek hitam, dan yang terakhir menenangkan dan juga memperbaiki skin barrier kita. Dan kemudian serum ini bisa dipakai 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Dan untuk keamanannya teman-teman jangan khawatir karena produk Scarlett ini sudah BPOM dan juga harganya sangat affordable banget. Semua produknya masing-masingnya itu Rp75.000 saja. Dan teman-teman bisa juga order melalui Line, Instagram, Shopee Mall, dan juga WhatsApp. Untuk teman-teman yang mau mempunyai wajah glowing, bersih, sehat, bersinar seperti aku, teman-teman bisa order produk Scarlett dan aku akan cantumkan link pembelian produknya di video aku ini. Teman-teman bisa cek aja langsung ke description box aku. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke berita inti dari Teng Monida. Di sini kabar terbarunya yaitu mengenai 100 hari Teng Monida meninggal. Ternyata pas di 100 harinya Teng Mo ini ada
keluarga dari Teng Monida. Di sini yang sangat disorot sekali adalah kakaknya Teng Monida, yaitu Mr. Dayos. Di sini Mr. Dayos terlihat memakai baju pink dan dia juga di sini mendatangi dermaga Pibul Songkram. Tidak hanya itu, di sini pertama kalinya juga kita melihat Mr. Genius atau Mr. Acharya turut ikut hadir dalam acara 100 hari kepergian Teng Monida. Di sini juga mengundang para biksu atau biasa disebutnya monk gitu ya. Di sini aku lihat tidak banyak yang hadir, namun dermaga Pibul Songkram ini tempat di mana jenazah Teng Monida pertama kali ditemukan. Nah, disitulah dilakukannya doa bersama. Nah, ini kan teman-teman banyak yang bertanya kemana sih kakaknya Teng Mo, dulu kan dia sangat memperjuangkan keadilan untuk Teng Monida. Nah, kok sekarang nggak ada sih, cuman ibunya Teng Mo doang ya, Ibu Panida. Nah, ini teman-teman baru mulai kelihatan lagi, sekalinya kelihatan dia dengan Mr. Genius melakukan doa bersama. Dan di sini aku salut banget sama kerja kerasnya Mr. Genius. Dia benar-benar hatinya sangat mulia sekali karena beliau bekerja tanpa libur, tanpa henti untuk mencari keadilan untuk Teng Monida. Bayangkan saja teman-teman, yang kemarin seperti aku kasih tahu di video sebelumnya bahwa Mr. Acharya ini sempat jatuh sakit dan sempat dirawat beberapa jam di rumah sakit. Setelah selesai dirawat, dia langsung bekerja kembali untuk Teng Monida mendapatkan keadilan. Dan juga aku lihat di sini dermaga Pibul Songkram ini sudah sangat cantik sekali, penuh dengan bunga-bunga, banner dari foto-foto Teng Monida, dan juga teman-teman bisa melihat bendera dari berbagai macam negara yang mendukung Teng Monida untuk mendapatkan keadilan. Dan yang pastinya di sini disediakan juga tempat duduk untuk warga sekitar yang ingin menyaksikan dan ingin berdoa bersama, juga bisa turut menghadiri acara ini karena memang acara ini acara terbuka dan dilaksananya pun kan di dermaga Pibul Songkram. Ini kan dermaga yang terbuka. Dan di sini abangnya Teng Monida yaitu Mr. Dayos, mereka semua datang dengan menggunakan perahu kecil seperti ini. Nah, ini aku berpikirannya karena aku kan udah pernah ya langsung ke dermaga Pibul Songkram itu. Nah, di situ aku lihat memang parkirannya agak susah karena dermaganya pun tidak terlalu besar. Jadi ini menurut aku antisipasi mereka, para keluarga yang datang ini menggunakan perahu supaya tidak sulit mencari parkiran dan jalan juga tidak jauh gitu ya. Bisa langsung nyampe pas di dermaga Pibul Songkram itu. Dan tidak lupa juga pada acara 100 hariannya Teng Monida ini, kakaknya Teng Mo dan juga bersama rekan-rekan yang hadir pada hari itu ikut bernyanyi juga lagu khas Teng Monida yang sering kita dengar pastinya, tapi nggak aku tayangkan karena nanti pastinya kena copyright. Jadi acara itu juga berlangsung hikmat gitu ya, cukup menyentuh hati juga karena doa bersama dan juga ada nyanyian yang sangat menyentuh hati. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya, ini dari Kuntai ya, pengacara Kuntai Mongkolkit. Di sini Kuntai diserang oleh 3 pengacara, yaitu mantan pengacara dari Ibu Panida. Di sini Kundecha sangat emosi sekali, sangat marah kepada Kuntai karena dianggap Kuntai ini melanggar kode etik dari seorang pengacara dan juga politisi. Mungkin Kuntai ini di mata Kundecha ini terlihat seperti cari muka, cari sensasi. Padahal di sini jelas sekali Kuntai ini bertujuan untuk membantu ibunya Teng Mo yaitu Ibu Panida untuk mendapatkan keadilan dan mengungkap tabir kejahatan ini. Dan di sini Kuntai menyatakan dalam pernyataannya, beliau bilang, "Saya di sini hanya ingin mencari kebenaran. Saya ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya ingin membantu Ibu Panida untuk mencari keadilan untuk anaknya." Nah, di sini Kuntai dilaporkan bukan 3 pengacara ya, teman-teman, ternyata 4 di sini ya. Di videonya ini 4 pengacara besar di Thailand. Jadi sepertinya sangat berat sekali untuk Teng Monida ini mendapatkan keadilan. Karena setiap kali kasus ini akan dibongkar, akan semakin menemukan titik terang, semakin heboh juga petinggi-petinggi dan juga politisi-politisi di Thailand ini menyerang Mr. Genius, menyerang Ibu Panida, Bang Jack, Dr. Porntip, Mr. Santana. Semua orang itu sudah diancam dan itu kita tahu semua bahwa mereka ini menerima ancaman yang gak main-main. Tapi itu semua tidak membuat pengacara Kuntai ini menjadi lemah dan mundur untuk membela keadilan untuk Teng Monida. Ini yang dikatakan oleh pengacara Kuntai. Sambil meneteskan air mata, pengacara Kuntai bilang dirinya siap mengundurkan diri apabila keempat pengacara itu mempunyai bukti bahwa apa yang sudah dilakukan dan juga dikatakan oleh pengacara Kuntai ini adalah
melanggar undang-undang, melanggar hukum, maka dirinya akan siap untuk dipenjara. Bukan hanya dipenjara saja, melainkan pengacara Kuntai ini akan dicabut hak politiknya selama 10 tahun ke depan. Karena menurut 4 pengacara ini, Kuntai ini sudah melanggar kode etik dari seorang pengacara. Jadi udah kayak semacam detektif, pokoknya udah di luar dari tugas-tugas seorang pengacara. Itu yang membuat keempat pengacara tidak terima dengan segala upaya yang dilakukan oleh pengacara Kuntai untuk Teng Monida ini mendapatkan keadilan. Dan dari keempat pengacara ini, selain Kundecha, ini teman-teman perlu ketahui juga nama-namanya. Di sini ada pengacara Tumsitra juga. Dan kemudian ada pengacara Rona Rongkaupech. Dan kemudian ada pengacara Ratchapol Sirisakor. Dan yang terakhir adalah pengacara Kundecha. Karena dalam pernyataannya, pengacara Kuntai yakin sekali bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan, bukanlah murni kecelakaan. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai ada video berdurasi 8 detik yang video tersebut berasal dari Bang Jack. Jadi Bang Jack ini ternyata sudah mengirim video yang berdurasi 8 detik itu ke seseorang presenter terkenal juga di Thailand yang bernama Aun Punawat. Host ini menjelaskan bahwa video 8 detik ini sangat mempunyai bukti yang sangat kuat. Di sini terlihat Teng Monida ini dipaksa untuk memasuki ke sebuah hotel yang ada di pinggiran Sungai Chao Phraya, dan saat itu Teng Monida ini dalam keadaan mabuk berat. Walaupun video aslinya ini belum beredar di sosial media manapun, akan tetapi pembawa acara atau host tersebut sudah mengkonfirmasi bahwa video itu sangat jelas Teng Monida sedang dipaksa dan dibawa ke sebuah hotel. Dan kemudian host yang bernama Aun Puwanat ini menjelaskan bahwa video yang berdurasi 8 detik ini dia dapat dari Bang Jack. Jadi Bang Jack langsung yang mengirimkan video tersebut kepada host Aun Puwanat ini. Di sini Aun Puwanat menjelaskan bahwa awalnya dirinya tidak percaya kalau itu adalah Teng Monida. Tapi setelah dilihat, diamati, ternyata itu benar, sangat jelas sekali bahwa Teng Monida sedang dipaksa check-in ke hotel. Dan dalam video yang berdurasi 8 detik tersebut, Aun Puwanat ini menjelaskan kalau gaun yang Teng Monida pakai itu adalah gaun tertentu. Jadi mungkin ada kemungkinan gaun yang dipakai ini adalah gaun yang berbeda dari baju yang Teng Monida pakai pada sore harinya di hari kejadian itu. Kemudian Bang Jack juga mengatakan kepada Aun Punawat itu bahwa dirinya telah banyak mendapatkan informasi sejak Ibu Panida mengirimkan handphone Teng Monida kepada Bang Jack. Dan mengenai video tersebut adalah salah satu bukti yang telah dikantongi oleh dirinya untuk membongkar kematian artis cantik itu. Dan menurut host itu, Bang Jack sengaja mengirimkan video tersebut kepadanya untuk memverifikasi orang yang melakukan pemaksaan pada Teng Monida dalam video tersebut. Karena Bang Jack mengatakan bahwa pada jam 9 malam pada waktu itu Teng Monida seharusnya berada di atas kapal. Namun ternyata di jam 9 itu Teng Monida terlihat dirinya sedang berada di hotel. Sayangnya Bang Jack tidak mengenal siapa orang yang berada di hotel bersama Teng Monida pada hari itu. Dan di sini Aun Puwanat ini menyatakan bahwa video ini tidak seharusnya disebar ke media pada saat ini karena akan melanggar kode etik, melanggar hukum yang pastinya itu sangat membahayakan untuk Aun Puwanat sendiri karena video itu sangat rahasia, jadi masih belum disebarluaskan. Nah, tapi teman-teman, di sini yang membuat aku bingung dengan langkahnya Bang Jack. Di sini aku berpendapat, kenapa ya Bang Jack kok malah mengirimkan video atau barang bukti tersebut ke orang lain lagi gitu? Kenapa nggak ke host viral juga yang bernama Mr. Kancai itu kan, yang aku bilang dia itu pertanyaannya cerdas, dia pembawa berita yang sangat profesional. Kenapa nggak disebar ke beliau saja gitu, ke Mr. Kancai? Kenapa malah disebar ke host yang lain lagi yang bernama Aun Punawat itu? Bukankah di sini kalau disebar ke orang yang berbeda lagi itu akan membuat banyaknya campur tangan manusia gitu ya, yang membuat kasus ini akan menjadi semakin rumit, semakin berbelit-belit, dan semakin lama terbongkarnya kasus kematian Teng Monida ini. Nggak tahu, itu hanya pendapat aku saja karena aku masih bingung, aku belum mengerti maksud langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Jack. Dan pilihan yang keduanya, kenapa nggak Bang Jack aja langsung yang memviralkan video tersebut? Bang Jack kan ada di Amerika. Pastinya kalau Bang Jack kenapa-napa itu kan pasti berdasarkan hukum di Amerika, bukan hukum di Thailand, seperti itu ya. Karena Bang Jack sendiri kan bukan tinggal di Thailand. Dan kalau teman-teman punya pendapat lainnya bisa share di kolom komentar kenapa Bang Jack malah melibatkan orang lebih banyak lagi.
Oke, berita selanjutnya ini dari mantan pengacara Ibu Panida yaitu Kundecha. Di sini tahu sendiri kan teman-teman, Kundecha ini selalu pingin bikin sensasi. Dan kemudian masyarakat Thailand semuanya ini udah gregetan banget dengan tingkah lakunya Kundecha yang selalu mencari sensasi, dan akhirnya dibuatlah petisi oleh warga Thailand untuk Kundecha ini turun jabatannya sebagai pengacara atau lawyer di Thailand. Ini adalah aksi dari masyarakat Thailand yang menuai protes yang sama sekali tidak suka dengan semua perlakuan Kundecha terhadap kasus Tengmonida ini. Dan teman-teman bisa melihat sendiri di sini sudah banyak sekali yang menandatangani, yang mengisi petisi ini supaya Kundecha ini turun saja, mundur saja, nggak usah ikut campur lagi mengenai kasus Tengmonida ini. Karena dengan adanya pengacara Kundecha ini hanya membuat kacau kasus Tengmonida ini. Dan di sini teman-teman bisa melihat bahwa petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 1.500 orang, jadi sudah target. Dan semoga aja petisi ini akan langsung didengar oleh Kundecha dan Kundecha bisa mundur sebagai pengacara di Thailand. Dan kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana Kundecha ini mengamuk dan emosi banget terhadap pengacara Kuntai. Teman-teman bisa lihat videonya seperti ini. Iya, itu mungkin dia hanya ingin mencari sensasi, dia mencontohkan bahwa beginilah dirinya sebenarnya tuh emosi banget sama Mr. Kuntai ini. Dan aku lihat di sini banyak banget video Kundecha ini ngamuk-ngamuk seperti ini di TikToknya Thailand. Karena kita bisa baca juga ya kalau orang seperti Kundecha ini sangat emosional, kayak tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi dia itu apapun pernyataan, kalau dia kesel segala macam itu langsung meledak-meledak seperti itu. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya, ini mengenai kesan darah yang terdapat di speedboat Tengmonida pada malam hari itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat videonya. Di sini kan tim penyidik Nonthaburi menyatakan kalau itu adalah tumpahan wine yang seperti darah. Dan ternyata teman-teman bisa lihat ini bukti videonya. Ini bukan wine, melainkan ini darah loh, ini darah segar. Kita kan bisa bedakan ya, wine itu warnanya seperti apa dan warna darah segar itu seperti apa. Dan foto darah segar ini tidak tersebar atau tidak dibahas oleh tim penyidik Nonthaburi. Bukan hanya kesan darah yang terdapat di speedboat tersebut, melainkan ada juga kesan darah yang ada di sepatu salah satu pelaku yang ada di speedboat, yaitu si Robert ya. Ini ada darahnya jelas sekali, darah segar yang menempel di sepatunya Robert. Ini kan sempat viral juga di video sebelum-sebelumnya ya, udah lama. Dan kesan darah ini dihubungkan dengan jejak darah yang ada di sepatunya Robert dan juga jejak darah yang ada di kapal speedboat tersebut. Nah, di sini jelas banget ya kalau darahnya juga ada di sofa atau kursi dari speedboat tersebut. Jadi sangat jelas sekali. Akan tapi di sini kan setelah selesai memakai speedboat, lalu tim yang membersihkan speedboat tersebut langsung membersihkan semua speedboatnya hingga sangat bersih. Karena dibilangnya itu adalah SOP dalam penggunaan speedboat. Jadi siapapun yang memakai langsung speedboat itu dibersihkan supaya bisa dipakai kembali. Makanya di sini beberapa kali Mr. Genius mencari bercak darah yang menempel di kursi speedboat tersebut, namun gagal karena tidak ketemu, karena benar-benar dibersihkan sedemikian rupa sampai tidak ada lagi jejaknya, melainkan hanya menemukan sehelai rambut Tengmonida saja. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku update pada videoku kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video aku ini. Aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!